Sampai di ketika itu Rasulullah berkata, "Ya Allah, kalau hari ini kami kalah perang, Engkau tidak disembah lagi di muka bumi." Saking apanya? Saking semua berserah kepada Allah. Sahabat Rasulullah 200 ikung dengan jumlah yang kurang dan senjata yang kurang lengkap melawan orang kafir yang sudah terlatih dengan jumlah 2000 lebih. Perang Badar. Semangatnya orang Islam satu. Yang kedua ialah saat mereka 200 orang 2000, mereka melepas segala kelebihan diri mereka. Kita ini kada bisa apa-apa, kita ini kada bisa kelebihan apa-apa, kita kurang, tinggal Allah segala-galanya. 200 menang dengan 2000, wa antum adzillah. Ketika wayah itu hati sahabat Nabi tidak ada memandang kelebihan diri, tinggal menunggu kekuasaan Allah. Sampai di ketika itu Rasulullah berkata, "Ya Allah, kalau hari ini kami kalah perang, Engkau tidak disembah lagi di muka bumi." Saking apanya? Saking semua berserah kepada Allah. Menang perang Badar sampai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ujungnya bi ahlil badri. Ini tawassulnya ahli syair. Ya Allah, hajat kami mudahan kabul dengan semangatnya ahli Badar, dengan hati suci bersihnya ahli Badar, semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ahlil badri ya Allah, ya tetap tawassul. Ayah, minta lawan Tuhan urusan dengan berkat sahabat Nabi yang hebat, semangatnya tinggi, hatinya penuh dengan kehinaan, memandang yang hebat yang mulia itu Allah. Perang Badar menang. Kenapa? Tuhan yang membantu. Orang kafir bingung melihat tentara orang Islam betuyuk. Kenapa? Malaikat turunan, malaikat yang malaikat Tuhan. Napa? Kami hari ini nganggur. Ayo ben suruh napa? Tuh ya Tuhan. Kakasih undana dihantam murang. Turunan nyawa. Oh, bertahan turunan. Malaikat. Malaikat tahu oleh malaikat. Seikung malaikat aja mati alam semesta. Israfil. Seikung aja malaikat Ajrail ada dalam kawannya bertahan hidup. Sudah bilainya mencabut mati. Seandainya Ajrail aja dan Tuhan turunkan ting 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 mati ya, namun kafir tuh. Usah nang betuyuk. Iyalah. Menang perang Badar, kembali sejarah terulang di Indonesia. Bambu runcing melawan meriam Belanda. Jangan meriam Belina. Ini meriamnya Belanda. Bambu runcing di mukanya luncuk bandak bendera. Itu kawa membunuh kecuali berhadapan. Pun di sebarang sungai. Seapa bambu runcing? Bambu runcing itu seapa? Orang mah bepijimnya menembak.
apalagi nang meriam dagung. Siapa yang berperang? Ulama. Siapa yang berperang? Dzurriyyatnya Rasulullah. Sejarah punya catatan. Pangeran Diponegoro ulama. Tengku Umar, mereka dipenjara, mereka dikurung, mereka disakiti. Dulu sudah ulama, para habaib keluar rumah dibunuh. Mudah-mudahan sekarang sama. Jangan hai kalian beralasan ulama, para habaib adalah teroris, lalu kalian kembali membunuh ulama, membunuh para habaib, membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Jangan terulang sejarah Belanda. Orang alim padahalnya gila, masuk makannya dalam penjara. Tapi bang, talawani Habib luar batang. Hari itu masuk, hari itu keluar. Jadi siapa yang mengeluarkan pian nang memasukkan pang presiden? Sekarang ulama dihina-hina. Sekarang ulama mau dipenjara. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah mau dimasukkan semua ke dalam penjara. Ayo, Allah yutimmu nurah walau karihal kafirun. Kita punya Allah. Dulu kalimat Allahu Akbar, bambu runcing bergerak. Jangan lupakan sejarah Indonesia merdeka kada lepas dari ulama dan para dzurriyyatnya Rasulullah. Jangan kadiingat. Sekarang ulama mau dipitnah-pitnah, sekarang ulama mau disakiti, hadang kalau pina katulah. Jaga kata ulama ikan peluru kada beliong. Nang jadi malaikat turunan karena ada wali-wali Allah. Nang ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan. Kenapa kata Kaisar itu ya? Oh bujur parak 17-an. Sekarang nang kada alim, nang kada bujur sekolah, mengaku-ngaku ulama, bahkan menyalah-nyalahkan ulama bahari, bahkan menghina ulama bahari. Datuk Lampayan padahalnya pendusta. Hadang dulu nyawa sekolah kada, belajar kada, menghina orang. Insya Allah mereka tidak akan pernah melawani, tapi lihat tunggu hukuman Allah. Nah, nenek mudahan nenek anuman nenek nyawa kuliah segan apa gerang segan begawi lah. Nah nyawa begawi segan apa gerang segan cari duit lah. Nah nyawa cari duit segan apa gerang menyakai guru aja. Baik, ingat syukuri gajimu, jangan kada syukur. Kalau nyakai nakai nih Allahu Akbar, nafsu iblis nilah hantu bin apa yo. Gaji ikam 3 juta sebulan sudah, kenapa merasa kurang? Nenek kada melihat nikmat Allah Ta'ala. Sebulan 3 juta kurang guru aja. Manak berapa gram? 10. Didoakan guru, ya Allah mudahannya dapat duit 10 juta sebulan. Kabul, datang pulang sebulan kodah guru. Kurang guru. Anak berapa gerangnya aja guru? 15. Ya Allah barinya 15 juta sebulan. Kabul, sebulan datang pulang. Kurang guru aja. Nenek, ini hebatnya dunia ikan. Dunia kada pernah memberi kepuasan. Jujur, dunia memberi kekurangan dalam hidup ikan. Bujuran. Bujuran lah. Kita menak tahu dunia itu bila datang ke rumah kita menyuruh kita merasa kurang, bukan merasa puas. Percaya aja.
jadi bangsa sadangnya mengikuti dunia tuh Rabiatul Adawiyah tuh bisi badah pauduan aja tuh gini jaka kada budu di sini kada perlu bawadah nak kok mun ikam parlo lingai ambil jadinya maling masuk ikam lingai punya parlo wadah pauduan kune ambil lah kada apa juga kok ikam bila masuk dunia ke rumah ikam kada pernah merasa kanyang mun nang lapar iya mun kada puas iya bujuran aku kada berdusta kalau bang orang nang rumahnya megah mewah itu merasa kanyang dan puas kada munnya kada puas iya buktinya kada si ampihan begawi arayan buhan ikam nih mahayal bisi rumah kayak itu nah jaka unda bisi rumah nang kayak itu jerikam wah unda kuring terus jerikam coba ikam jawa jadinya depan banget mah di gitu dunia nggak pernah memberi puas percaya aja ayo aja nukar gelang jam 350 juta bisi sudah jaka kita tuh sudah mana setahun ada pulang model hanyar mereknya batu nisan harganya setengah M handang pulang pernahkah dunia memberikan kanyang ada buktinya anak tarus dunia ini kita ikuti kanyang bisa sudah nah gara-gara kata kanyang yang kada kon parkir nah ini sinkronnya nang ilmu nih amun orang sudah merasa kanyang kenapa pak nah jadi bang bila gaji 3 juta sudah ada usaha lagi menambah dah itu bang prosedurnya ikam dibari 3 juta ada yang dibari 5 juta gaji ada nang 1 juta aja sebulan ada juga nang kilam-kilaman makanya pembeca tuh gajinya ada menantu kasihan sebulan tuh dah dapat 100.000 kenapa banyak buring di beca pada membawa karena ada gaji tertentu joh lagi nama unjun bebayah anak unjun karena jadi kenapa kurang ampung mahabari hanya dituba orang nyerahan di apa nama unjun jangan nang papuyo iwak bari-bari aja mati iwak bari-bari julung-julung julung-julung tuh kan lawan bari-bari sama julung-julung nang halus kucilak nang itu mati nang hidungnya mancung itu nah tuh kada mau muntungnya tahangkop pasti hidungnya bedahulu mati julung-julung pelagi papuyo pelagi haruan tabalik dapatnya tuba summa tuba nggak bisa ayo belum lagi pina kada terlihat pang karuh banyu bakas manuba saya setrum orang oma walut hanyar kawin langsung kebalik setrum nah ya nonton dilarang polisi kalau ada boleh lagi menyetrum berbahaya bahkan tengah malam menyetrum ada nampak kami jam 1 maka panganten hanya rekawin nah babasuh makame banyu itu keluar karena banyu lah nah di bawah orang menyetrum percaya aja kamu sampai ke bumbunan itu kan kira-kira seminggu lo parai apa senjata setrok mbak setrok makanan 220 mata 2 pulang ada kegampangan setrok nah senjata setrok pengantin hanyar setrok senjata haha sekali dicari sebabnya karena setrum yang kada boleh jadi generasi muda iwak tuh nah kada denang hidupnya ada kegampangan mati
Bislah tahaqqaq bi awsatika, hakunilah dengan mantap sifat aslimu. Itu kamu hakuni, jangan ditolak. Rasakan itulah diri dan kehidupanmu. Saat kamu sugih, kamu jangan merasa sugih. Hidupku adalah duduk di kemiskinan dan fakir. Aku hamba, aku fakir, nang sugih. Saat alim, duduklah di kebungulan. Itulah diriku, bungol. Alim, Allah. Hakun duduk di bungol, Tuhan menampaikan kealiman. Hakun duduk di fakir, Tuhan menampaikan kesugihannya. Hakun duduk di hina, di kehinaan, Tuhan menampaikan kemuliaan. Orang nih mau duduk di fakir, aku nih hamba, aku kada bisa apa-apa. Dasar dibuktikannya pulang memang hatan kada berduit, senyum-senyum aja nih bangun aja diri unang asli ini nah. Diri unang bujur gini kena Tuhan tampayakan kesugihan betuyuknya bisa harta. Kenapa? Tuhan hendak menampaikan kesugihan itu. Oh mendengarninya batu tapaknya jadi emas. Ayo kerikil tapaknya jadi berlian. Kada kegampangan. Cabutnya bulu ketiak jadi dolar. Kenapa? Tuhan hendak menampaikan kesugihan sini. Kenapa jadi Tuhan nang betampai kesugihan Tuhan? Karena inya hakun duduk di fakir. Nah penyakit kita selama ini hendak sugih. Lalu bercari berhasillah hamba datang di mana berhasil. Lalu terbiasa sugih. Lalu kada hakon fakir, maka aslinya kita fakir. Kenapa jadi kada hakon? Mudahan dipahamakan Allah. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka yamuddaka, boleh bi dhammil ya yu wa fathiha ya. Yu boleh barisnya ya boleh. Bilanya yu ma'a kasril mim yumi alal awal wa dhammiha ala tsani. Kalau ya barisnya mimnya dhammah yamud. Nah jazam dengan nasab karena tasdid. Yumid daka yamud daka barisnya. Tahaqqaq bi awsafika, nyawa duduk di kehambaan, bujur-bujur hakon nyawa duduk, maka Tuhan akan memberi madad bantuan bi awsafih, dengan ditampayakan Tuhan sifat-sifat Tuhan. Itu Rasulullah itu orang paling sugih di alam semesta karena sidin nang sampurna duduk di kepakiran. Jadi pang dunia akhirat ampun sidin. Ya lah. Nah. Nah jadi ini amalan suci. Tapi kada seorang orang. Coba pikirkan lah kita berpikiran setumat aja nah. Sudah belajar tauhid. Zat Allah itu orangnya kawa menggawi apapun, bujurlah. Zat Allah karena sidin memberi bakas, bujurlah. Berarti kalau orang punya Allah, apa kurangnya lagi? Pikirkan. Kurangnya apa ya? Ini orang diisi Allah lah. Allah diikutinya, kurangnya apa? Karena ada kurang. Karena hamdak apa aja ada. Jujur kada? Mustahil atau kurang adab, kurang bagus, cuma sekadar misal. Allah tuh nang kaya model peti, di dalamnya tuh saraba ada, nah, apalagi kurang. Dan itu ada dalam kehidupan kita peti itu. Ini misal aja nih, Allah tuh peti, handak duit ada di situ, handak burung ada di situ, handak ayam ada di situ,
Bisi kita petinya itu kodenya tahu. Coba pikirkan, kurang apa lagi kita ya? Kurang apa? Kurang pintar bener lagi. Allah hartaku, Allah sesuatu yang menjadi milikku. Biisi Allah tuh nah apalagi kurangnya tuh nampak. Hendak tapi ya Allah lu minta duit ada. Ya Allah lu minta burung ada. Ya Allah lu minta ular jangan ada. Kurang apa kita ya? Bisi Allah itu kurang apa? Cuma satu. Bila kada dibarisidin jangan berpikiran negatif. Bila kada dibarisidin jangan menganggap. Itu ya bisi Allah nih. Hada huwal ginal mutlaq. Ini yang dimaksud sugih yang hakiki. Bisian Allah, mun bisian duitnya belum tentu lancar. Bisian hartanya belum tentu lancar. Bisian jabatan aja belum tentu lancar. Nangaran bisian Allah apalagi kurang apa? Maaf. Neng itu kadang mau kajong. Minta lawan Tuhan. Tuhan, ulun yakin pian kuasa. Kekuasaan pian menggaduh nang halus kucilak nang ini kada mungkin ngerawa. Bangunakan ya Allah dengan normal kesambung bang. Mun bangun terus ngalih beselawar. Minta. Kita punya Allah. Apalagi? Oleh karena itu orang wali bilang kami kehilangan duit kan Bapak asal jangan kehilangan Allah. Bujur. Kami kehilangan sandal kata Bapak, tapi mau kehilangan Allah kerja artinya hidup kami. Bujur, kayak apalagi kancangnya hati ini. Oleh karena itu, 10 Muharram disuruh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan 70 wali le. Hasbunallah, cukup kami punya Allah, kada perlu punya yang lain. Karena dunia akhirat semua ada pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah itu sebaik-baik nang bujur untuk diserahi segala urusan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang dibaca Nabi Ibrahim ketika ditawak ke dalam api. Api kada ikut. Jangan awak sidin, bulu awak sidinnya kan kena. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikam hendak berdatang, ikam bisi Allah walaupun jujuran belum bisi. Ya Allah, lun nak kawin, lun minta jujuran. Ulun minta duit. Kalau pian anak memudahkan ulun kawin, bari ulun duit. Bila pian kada membari, berarti pian kada hakon ngawin akan ulun. Ulun kada menganggap apa putusan pian, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, ulun punya pian, pian bagi ulun segala-galanya. Wah, dijulungi ada keluarga datang. Nah, kenapa kada keganangan lawan nyawa aja, udah dapat duit 7 triliun. Jadi unda barinya 1 triliun nah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang 1 triliun lo nyaman kada utang lagi berdatang. Berapa orang mandak dihakuninya? Kenapa? Duit dapatan. Dapat dikuaci. Berdatang. Ulun ini ada bisi anak aku jeneng abah. Pinanya hendak lawan anak pian. Jadi kayak apa deh? Tuhan-tuhannya nih.
hadangnya kami musyawarah dulu ujar nang orang wehine lawan anak kami. Kenapa? Karena kami perlu menakuni lawan inya dulu. Masuk ke kamar abah mama beginiannya. Loh pun sini pang satu mat ji apa bah itu nah abah Mas'ud datang. Nyandak berdatang abahnya tuh nah mendatangkan Mas'ud melawan Ikam. Siapa ngalamin tadi? Nah sekarang mama betakon Ikam hakon kakak datang. Siapa yang ada hakon? Oh munin tuh jenong namanya abahnya keluar pian babandar menghormati laki kan pian kena babandar anak kita hakon ulun pian aja lagi nang menentuakannya. Mas nih berokok paling-paling tegang menunggu jawaban. Terima kata santai na abah na umane tebore juga bang sedikit na abah setelah kami bependeran lawan anak kami dan inya kami penderi dengan tulus dan hati panjang kisah. Mas Osni sudah tepuk-tepuk berokok nih jakanya langsung aja to the point selesai misalnya aja Pak Putlah ini misal. Nah jadi kami menerima dengan segala-galanya, terbuka tangan kami, terbuka batis kami. Mbak tangan terbukanya kan bakaos. Lalu Mas abahnya pang mewakili. Anumunnya sudah diterima nih kita sambung aja pulang pandir. Jurang bahari jujurannya tuh berapa? Ke kamar pulang dulu gimana? Berokok ulang Mas Osna. Kayak pemanya tahu Ikam abahnya Ikam nang ianya walaupun aku nang mengeluarkan anak tapi Ikam adalah pemimpin di sini. Kita lihat dulu Mas Osna ini. Jangan kita pandang keinginan kita. Oh Mas Osni orangnya tukang becak. Misal utlah misal. Maksud pian apa aja nang bini. Kita mun bakal hendak gampang, tapi lihat kenyataan orang-orang. Anak kita hakon sudah. Ikam hakon, aku hakon. Sekarang urusan jujuran, kita jangan mau olah camuh dunia persilatan. Kayak ini aja sudah. Kita serahkan lawan-lawannya. Berapa kayaknya memberi kita terima dengan tangan terbuka. Keluar ulang lagi. Setelah hasil rapat memutuskan nomor 1 angka Romawi garis miring bahwa terserah bubuhan pian aja. Berapapun yang memberi kami siap menerima. Yang penting jujuran itu ada. Kami sudah bersiap. Ujar nang abahnya lalakiannya. Bila nang kaya itu pandir dari pian-pian sebertan, terima kasih. Namun perlu tahu dan sungguh luar biasa kebaikan pian. Ujar nang abah lalakiannya nih. Abah lalakiannya lebih ilmu juga. Kami itu memberi sekedar kemampuan kami, bukan keperluan.
kami memberi sekedar kemampuan, bukan keperluan. Karena ada sejarah dahulu, ada orang pengemis datang ke orang wali. Orang wali kebetulan punya duit 5 juta. Dia datang kepada Tuan Wali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji, ya, dah apa? Lun minta duit 100.000. Buat apa? Buat beli ini cukup 100.000. Diambil sidin 1 juta. Julung sidin lawan pengemis. Jadi si pengemis 100 saja. Kalau usah 1 juta. Kamu minta sesuai keperluan, aku memberi sesuai kemampuan. Aku bisa duit 5 juta, kok julung 1 juta, kasih 4. Aku memberi sesuai kemampuan, karena aku punya akhlak seperti Allah. Allah memberi sesuai kemampuan, bukan keperluan. Ujar abah lelakiannya, jujurannya, 1, kubari sagantinya berdua kena hidup 10 M. Setriliun bisi duit, gampang. Aku memberi sekedar kemampuan, bukan keperluan. Alim juga. Kadang namin itu tau mentang-mentang sarah pian aja berapakah memberi nyena. Kalah harbeca. Ada ini sekedar kemampuan seitu memberi, karena Allah bercerita menyuruh kepada orang yang bersedekah Masya Allah, imbah itu pula ujar nang abah lalakiannya ini memberi ikam berdua pula, 2 laki bini sagan acara se-M. Maka di kampung habisakan duit se-M ini kayak apa? Sang Hazidin menghabiskan duit CM namun nyaceger nang ayam diberi urang, papuyu diberi urang, di kampung hidup. Pokoknya bila anak berdatang lawan Tuhan bener. Bila anak melamar kalian lawan Tuhan. Bila anak ngapajak lawan Tuhan, kita punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ada urusan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bila ikam tapalipit penuh dengan masalah, genggam tangan ikam. Jiriji nomor 1 kapit dengan 4 jiriji. Nomor 1 kacil ke dalam, kanan sama kiri sama. Genggam kuat-kuat sambil membaca la haula wala quwata illa billah, sambil lapas tangan. Berharap sama Allah urusan semudah membuka tangan. Segalanya akan bisa kalau Allah yang berkata. Nah itu amalan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Takapit nang apa? Kalau lajuan menarik korsleteng. Takapit bigi paler. Kamane kemadu.
ditarusakan sakit, diundur sakit. Ini ngarannya kosleteng, kegancangan menarik, kulit palir berikut situ. Rasa baling karena kegampangan sakit banget tuh bang. Maka jalan keluarnya di lapas sakit, ditarik sakit. Genggam tangan anak apa aja kawan genggam tangan nek masalah nang apa nang disandangnya pergi palir dimulai ya. Maaf lah, maaf kalau dianggap ceroboh, maaf benar, sekedar contoh. Itu kalimat sederhana. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafih. Duduklah kamu di sifat kehambaanmu, Tuhan akan menampaikan dirinya dengan ketuhanannya. Lalu summa fassala dzalika biqauli, kemudian diterangkan lebih detail lagi oleh pengarang kitab, tahaqqaq bidzullika yumiddaka bi'izzih. Duduklah engkau dengan dirimu itu adalah hina, kau akan melihat orang memuliakan dirimu, tapi bukan dirimu yang dimuliakan orang, Allah lah segala-galanya. Fatasiru azizan bihi la binafsika, jadilah kau orang mulia. Maksud jadi orang mulia, nampak kemuliaan Allah, bukan dirimu yang mulia. Tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudrati, kau duduklah dirimu kada kawaba apa-apa, maka Allah akan memperlihatkan kudrat dan kekuasaannya kepada engkau. Fatasiru fa ta sod ya ra fatasiru atau fatasira atap kepada yumiddaka qadiran bihi la binafsik. Fatasira azizan bihi la binafsik, fatasira qadiran bihi la binafsik. Tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bihaulihi wa quwwatihi. Bujur-bujur duduk di lamah kada kau apa-apa, kau akan melihat kekuatan Allah. Fatasira qawiyan bihi wa kada in tahaqqaqta bi faqrika yumiddaka bi ginahu. Demikian juga kau bila bujur duduk di kepakiran, kau akan dilihat akan kesugihan Tuhan. Fa idza jalasta ala bisati dulli wa qulta ya aziz man lidzalili ghairuka, bila engkau sedang merasa dirimu hina, maka wiridmu ketika menghadap kepada Tuhan ialah ya aziz, wahai orang yang mulia, yaitu Allah. Man lidzalili ghairuka, tidak ada yang hina selain ulun. Itu caranya. Ya Allah, kedada yang hina selain ulun. Ya Allah yang mulia, kedada yang hina selain ulun. Wa ala bisatil ajzi, ketika kita duduk di ketidakmampuan, wa qulta ya qadir man lil ajiz ghairu, ketika kita merasa kada isi apa-apa, kita bilang ya orang yang kuasa, kedada yang lemah seperti ulun. Itu jawabnya. Terus minta apa-apa karena diuruk Tuhan, jaya aja. Wahai Allah yang kuasa, yang punya segala-galanya, tidak ada yang hina miskin selain Allah. Wa ala bisatil dha'fi wa qulta ya qawiman lil dha'ifi ghairuka, wa ala bisatil faqri wal faqati wa qulta ya ghaniyyu man lil faqiri ghairuka. Nah, bila engkau duduk di lamah, bilanglah wahai Allah yang kuat, tidak ada yang lemah selain Allah. Bila kau duduk di fakir, kau berkata kepada Allah, wahai Allah yang kaya, tidak ada yang fakir selain Allah. Apa jawabannya? Wajadtal ijabata, kau akan dikabulkan permintaanmu oleh Allah, ka'annaha taw'u yadik, seperti membalik tanganmu. Faqauluhu tahaqqaq bil awsafika munasibun lima dzakarahu min al-faqat wal mawahib, li'anna min jumlatil mawahib al-imdada bididdil wasfi alladhi tahaqqaqta bih. Kata-kata musannif menyuruh kita supaya duduk di sifat kehambaan itu adalah sesuai dengan kata-kata yang sebelumnya, bahwa fakir adalah anugerah Allah karena kita tahu di diri.
Nah, dan setengah daripada anugerah Allah, Tuhan bantu kita dengan diberi lelawanan sifat, yaitu pakir. Tuhan tampayakan karena sugih. Waktu kita nang duduk di pakir tadi, Tuhan tampayakan sugih. Jadi sugih kita palihat orang, padahal Allah nang sugih lain kita. Duduk di kepungulan alim Allah, lalu Tuhan betajalli di diri kita, lalu palihat orang nang alim itu kita, padahal Allah nang alim. Rubbama ruzikal karamat, ruzikal karamata ay al amral khariqal adah man lam takmul lahul istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Dahan mas'udnya pengantin tuntung pandang dapat juriyat saleh salehah, diberi rezeki yang halal, dimudahkan segalanya mencari yang halal, mencari rezeki yang diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita sadar, sesugih apapun kita, itu bukan kita. Kita adalah fakir, hamba yang kada berisi apa-apa. Duduklah di dalam kefakiran, ingatkanlah itu selalu, kau akan melihat yang sugih itu bukan dirimu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.